Selamat pagi bagi saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini Rabu tanggal 6 September 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan agar setiap aktivitas kita selalu dituntun oleh Tuhan untuk menjalaninya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberi kami kesempatan pada pagi hari ini menikmati nafas kehidupan, menikmati keindahan daripada berkat. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu kami mengerti dan dapat kami pakai untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35. Injil Lukas, pasal 9, ayatnya yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saat ini melalui nats ini Allah memproklamirkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Allah memproklamirkan kepada para murid-muridnya, kepada para pendengar pada saat ini, pada pagi hari ini, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Artinya, barang siapa yang mengenal Yesus dengan baik, barang siapa yang mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus, dia mengenal, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mendengar itu adalah sebuah kegiatan yang susah-susah gampang kita lakukan. Ada banyak rintangan di dalam kegiatan mendengar. Salah satu rintangan yang akan kita hadapi ketika kita melakukan kegiatan mendengar itu, yang pertama itu adalah ketika kita tidak tertarik terhadap apa yang kita dengar. Begitu kita tidak tertarik dengan apa yang kita dengar, pikiran kita akan melayang-layang entah kemana. Contohnya, ketika kita mendengarkan khotbah pada hari Minggu, di situ
kita bisa lihat bagaimana respon daripada pribadi kita di dalam mendengar khotbah tersebut. Kita sering beranggapan ketika khotbah tersebut tidak memuaskan hati kita, tidak memuaskan perasaan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita tidak serius mendengarkannya. Disebabkan oleh ketidaktertarikan kita di dalam mendengar, sehingga pikiran kita melayang-layang. Dan sebaliknya, ketika kita tertarik dengan apa yang dibicarakan, dengan apa yang kita dengar, kita akan mampu setia mendengarkan hal tersebut sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sama halnya ketika di dalam perkuliahan, ketika kita tidak menyenangi satu mata kuliah, pasti kita tidak akan menyimak dari awal sampai akhir. Begitulah dengan kegiatan mendengar. Ada salah satu lagi faktor yang menjadi rintangan bagi kita di dalam kegiatan mendengar. Kegiatan mendengar ini membutuhkan energi yang begitu besar. Tindakan ini lebih banyak membutuhkan oksigen, membutuhkan glukosa yang disalurkan ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Dan disitulah kita akan merasa lelah ketika benar-benar melakukan kegiatan mendengar itu dengan baik. Kecuali kita mendengar secara sepintas. Itu sebabnya sering dibedakan antara mendengar sepintas dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Allah berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Tentu ajakan untuk mendengar Yesus ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Tidak bisa dilakukan dengan mendengar begitu saja atau sepintas. Dan ketika kita tidak mendengar dengan baik, pasti apa yang disampaikan, apa yang diajarkan kepada kita, kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar ajaran tersebut. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dipilih Allah untuk kita. Bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Allah, sehingga kita harus patut, tidak ada alasan untuk tidak mendengar dia, karena dia adalah pilihan, karena dia adalah anak Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, di dalam setiap mendengarkan ajaran Kristus melalui khotbah, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mendengarkannya. Kita harus benar-benar memperhatikannya, dan proses mendengar tidak boleh dilakukan hanya sekali. Untuk memahami apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, kita harus terus atau sering mendengar, sering meresapinya, sehingga kita memang benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan untuk mendengarkan Yesus karena dia adalah pilihan Tuhan. Dengarkanlah dia sungguh-sungguh, jangan hanya sepintas. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan hanya sepintas, di situ engkau tidak akan mengerti apa yang disampaikannya, dan hidup kita pun tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, karena sebab perkataannya adalah perkataan yang ajaib. Karena apa? Karena ajarannya adalah ajaran-ajaran menuju kepada rencana-rencana yang baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu ini agar senantiasa mendengarkan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau pilih.
Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk senantiasa fokus mendengar, memahami, meresapi apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada kami melalui Injil, melalui firman yang telah Dia sampaikan. Agar apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami dapat kami lakukan dengan baik. Tuhan, setiap aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, perjumpaan kita di dalam renungan harian HKBP Batam. Semoga kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anaknya Yesus Kristus, kita serahkan setiap perjalanan aktivitas kita satu hari ini. Shalom.